Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita mengupas tuntas isu yang paling hangat, peristiwa penting dan fakta tersembunyi dari dunia politik tanah air tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sobat Politik, sudah berbulan-bulan isu sengketa keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan paling panas di seluruh penjuru negeri. Sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah agar tidak ketinggalan isu-isu menarik yang panas dan fakta menarik lainnya di channel ini. Sobat Politik, mulai dari tuduhan, ini ketidaklengkapan dokumen, perdebatan soal bukti asli, hingga pernyataan-pernyataan kontroversial dari berbagai pihak yang membuat publik semakin bertanya-tanya. Hari ini sidang yang paling ditunggu-tunggu ya oleh seluruh rakyat Indonesia akhirnya membuahkan keputusan resmi dari hakim. Apakah keputusan ini sesuai dengan prediksi yang banyak beredar sebelumnya? Apakah hakim benar-benar memutuskan bahwa ijazah Jokowi sah sepenuhnya, atau justru ada hal yang mengejutkan yang belum kita ketahui? Ya, semua jawabannya akan kita bahas secara mendalam, lengkap, dan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hari ini. Ya, Sobat Politik, sidang sengketa ijazah yang digelar hari ini memang menjadi momen yang paling ditunggu. Selama proses persidangan berlangsung teman-teman, kita telah melihat banyak yang menarik perhatian publik, mulai dari perdebatan sengit antara pihak penggugat dan pihak tergugat, keterangan dari saksi-saksi ahli, hingga keberadaan dokumen-dokumen kunci yang menjadi dasar keputusan hakim, di mana pihak penggugat selama ini menyampaikan bahwa terdapat keganjalan pada dokumen ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo dan meminta pengadilan untuk memverifikasi keaslian dokumen tersebut secara menyeluruh. Namun di sisi lain, Sobat Politik, pihak kuasa hukum Joko Widodo menegaskan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah memiliki bukti pendukung yang cukup kuat. Berdasarkan keputusan resmi yang dibacakan oleh hakim ini, pengadilan telah memutuskan bahwa ijazah Joko Widodo dinyatakan sah sepenuhnya. Keputusan ini diambil setelah pengadilan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua dokumen yang diajukan, memeriksa kesesuaian data dengan cara-cara catatan resmi dari lembaga pendidikan terkait, serta mendengarkan keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya. Banyak juga pihak yang menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan prediksi yang sudah beredar sejak awal persidangan. Namun, di saat-saat yang sama, ada juga sebagian masyarakat yang masih memiliki keraguan dan berharap agar proses verifikasi bisa dilakukan dengan lebih terbuka lagi. Ya, Sobat Politik, kita juga melihat bahwa dalam sidang hari ini masih ada beberapa poin yang menjadi perdebatan, seperti terkait bukti fisik yang sempat dipertanyakan oleh pihak-pihak penggugat, serta keterangan dari beberapa saksi yang menambahkan perspektif baru terkait proses administrasi dokumen tersebut. Perlu kita ketahui bersama Sobat Politik, keputusan ini adalah hasil dari proses hukum yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, isu ini tidak berhenti begitu saja. Kita masih perlu memantau apakah pihak penggugat akan mengajukan upaya untuk selanjutnya, ataukah keputusan ini akan menjadi titik akhir dari perdebatan sengketa ijazah ini. Selain itu, Sobat Politik, kita juga perlu memperhatikan bagaimana dampak keputusan ini terhadap dinamika politik nasional ke depan.
terutama menjelang berbagai agenda penting yang akan datang. Sobat politik, penting bagi kita untuk tetap bersikap objektif dalam menyikapi setiap informasi yang ada. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya dan selalu periksa sumber informasi yang kamu dapatkan di channel Fakta Politik. Kami akan terus memantau setiap perkembangan terbaru dari isu ini serta menyajikan fakta yang akurat dan berimbang untuk kita semua. Nah, sobat politik, itulah pembahasan lengkap mengenai hal-hal hasil sidang ijazah Jokowi hari ini yang perlu kamu ketahui teman-teman. Dan bagaimana tanggapanmu terhadap keputusan dibacakan hakim ini? Apakah kamu setuju dengan keputusan tersebut atau masih memiliki pandangan lain? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah dan kita saling diskusi dengan santun dan saling menghargai perbedaan atau pandangan pendapat yang lain. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan like di video ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu menjadi pertama yang mendapatkan berita terbaru seputar isu yang mampu atau isu yang hangat lainnya. Ya, sobat politik, juga kita melihat di channel ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya dan mari kita saksikan bersama. Sobat politik, di sini Rusyari berkomentar, penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Kita lanjutkan, Muhammad Drakir berkomentar, pengadilan rakyat jalanan laksanakan. Kita lanjutkan, sobat politik, Eman Maulana, sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Kita lanjutkan, sobat, Bang J berkomentar, termul, banyak yang sudah putar arah. Disampaikan Jama di mana? Di sini dia berpendapat Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. Sobat politik, Hidayah Pustru berkomentar, ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Kita lanjutkan teman sobat politik semua, Indah Gunawan berkomentar, udah tangannya bande kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati tuh manusia, jangan sampai lolos. Ya, sobat politik, Yahya juga berkomentar, kalau tidak datang, jemput paksa dan dijebloskan langsung, biasa pembohong sampai keturunannya. Sobat politik semua, Sandra berkomentar di sini, saya lulusan sudah tentang barang bukti. Kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Kita lanjutkan, sobat politik, Ismailo berkomentar, pengacara Jokowi tidak profesional, ternal Mulyono. Tatang Opo juga di sini dia berpendapat, sobat politik, semangat para pejuang yang sangat luar biasa dengan kekompakannya maju dan bongkar drila bisa dilanjutkan sampai tuntas. Kita lanjutkan, sobat politik semua, Supia Bilung berkomentar, ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazah, katanya mulai dari SD, SMP hingga perguruan tinggi UGM. Lah, itu adalah kebohongan yang lagi-lagi palsu. Sobat politik, Bambang Sandai berkomentar, sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya Jokowi ini. Ya, sobat politik semua, ini adalah beberapa tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya. Bagaimana juga menurutmu? Silakan berikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini pembahasan kita di Fakta Politik kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Saya pamit undur diri, salam demokrasi.